Am amintum ana ta ngrasa aman sapa sira kabeh man ing wong ing zat fis samai kang ing dalam langit an yursila ing arep ento ngutus sapa man lafat an yursila badalun iku dadi batal min man sangka man yaksifat juga kita dia badalun iku dadi batal min man sangka man merasa aman dari yaksif tadi. Ini juga itu merasa aman an yursil badal dari man. Namanya badal istimal. An yursila sangka arep yen to. Tegese sangka arep yen to ngutus sapa man. Badalun min man ku badal sangka man. Alaikum ing atase sira kabeh ngutus hasiban ing bebatuan. Ing bebatuan, batu-batu kecil. Rihan tegese rih angin. Tarmi ingkang balang apa rih kum ing sira kabeh bil hasbai kelawan kerikil batu kecil. Tiba-tiba ada angin yang kencang sehingga bisa mengangkat bebatuan di atas muka bumi lalu kembali jatuh menembaki orang yang di muka bumi. Atau yang mungkin batunya tidak dari bumi, tapi mungkin itu dari atas. Entah tahu dari planet-planet yang mana, kita tidak tahu, tiba-tiba ada bebatuan yang meluncur ke bumi. Fasa ta'lamuna mongko bakal ngerti sapa sira kabeh inda muayyanatil azab. Ya, ini namanya ancaman, bukan kabar ya. Ini adalah apa? Ancaman, bukan kabar. Ancaman itu belum pasti terjadi, tapi kalau kabar itu terjadi. Allah memberi ancaman mengenai sesuatu yang akan datang. Bahwa yang akan datang bisa saja kalian itu akan disiksa oleh Gusti Allah, buminya dibalik. Nah, itu namanya ancaman, tapi bukan apa? Bukan kabar. Allah tidak mengatakan bahwa suatu saat kamu akan enggak. Tapi ini ancaman. Kalau ancaman itu bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Tapi kalau kabar itu pasti terjadi. Nah, ini ancaman. Ini bukan kabar, tapi ini apa? Ancaman. Inda muayyanatil adzabi nalikane melihat siksa, nyatakno siksa. Kaifa hali iku hali kaya apa nadhir. Nadhiri, ya bacanya bukan nadhirun tapi nadhiri. Karena ada ya yang dibuang. Kaifa iku hali kaya apa nadhiri utawi ancaman ingsun oleh meden-medeni ingsun. Nadhirun fa'ilun yang bimakna if'alun. Ai inzari tegese oleh meden-meden ingsun sama dengan kaifa kana nakir. Nakir itu juga maknanya ai ingkari. Bil adzabi kelawan siksa. Ai inzari tegese oleh meden-meden ingsun bil adzabi kelawan siksa. Nek cara nahune jenenge taklek. Taklek itu artinya fi'il yang punya maf'ul tetapi maf'ulnya ditiadakan karena lafal yang sesudahnya itu posisinya menjadi maf'ul. Seakan-akan kaya-kaya maf'ul. Tapi tidak maf'ul. Karena dia sendiri sudah tidak beramal menjadi menasabkan. Alima itu ya kalimat apa? Alima itu fi'il yang muta'addi. Ngerti sapa ingsun Zaidan ing Zaid. Nah, ngerti, ya kan? Tapi alima itu tidak lagi punya maf'ul. Kenapa kok tidak lagi punya maf'ul? Karena kaifa nadhir itu statusnya koyo-koyo maf'ul. Maka maf'ulnya saufa ta'lamuna itu hilang. Namanya taklek. Ditiadakan maf'ulnya karena lafaz yang sesudahnya itu menduduki apa? Maf'ul. Ini taklek.
Kaifa iku hale kaya apa nadhiri utawi ancaman ingsun ai indari bil adzabi kelawan siksa ai innahu saat temene mengkono nadhiri iku hakun iku hak kamu akan tahu bahwa itu ancaman saya tidak main-main benar walaqad kadzdzaba lan teman-teman goroaken sapa alladzina akeh min qablihim ya kalau kita belajar tafsir itu ya min qablihim sangka sadurunge alladzina kafaru orang-orang kafir minal umami bayane pira-pira umat fa kaifa mongko iku hale kaya apa kana ana apa nakiri apa ingkar ingsun ingkar tegese ingkar ingsun alaihim ing atase alladzina min qablihim bitakdzibi kelawan goroaken inda ihlakihim ing dalem nalikane ngrusak nenggone alladzina min qablihim innahu tegese sak temene mengkono nakiri iku hakun iku hak ya namanya iltifat tahu iltifat ya kalau belajar nahwu belajar apa namanya balaghah ada namanya iltifat iltifat itu perubahan dari khitab menuju ghaib atau dari ghaib menuju apa khitab perubahan-perubahan itu namanya iltifat kalimat min qablihim itu iltifat maksudnya apa seharusnya kamu bukan dia tapi kamu seharusnya kamu karena lafal-lafal sebelumnya itu kan kamu terus ya kan aamintum apa kamu merasa aman amintum apa kamu itu siapa orang kafir Mekah kamu itu kafir apa Mekah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bongsone Abu Jahal barang itulah Abu Jahal CS pokoknya orang-orang itu pokoknya orang-orang kafir kamu kok bisa aman tenang-tenang dari murka Allah itu gimana mestinya kalau kamu maka bicaranya begini sebelum kamu itu sudah ada orang-orang yang membohongkan Al-Quran membohongkan para nabi sebelum kamu itu sudah ada yang membohongkan dan mereka melihat bagaimana ingkar saya kepada mereka. Nah, gitu ya. Tapi kalimatnya bukan min qablikum tapi apa? Min qablihim. Itu namanya apa? Iltifat. Seakan-akan itu kalau didramatisir. Setelah Allah itu berhadapan-hadapan dengan orang kafir. Itu kalau iltifat itu begitu cara menjelaskannya itu. Jadi setelah Allah berbicara langsung kepada orang kafir, kamu kok bisa merasa aman itu bagaimana? Kamu kok bisa merasa aman? Terus Gusti Allah saking gregetene. Terus Gusti Allah gak gelem lagi ngomong karo wong kafir. Terus Gusti Allah terus berjalan meninggalkan orang kafir sambil ngendikan. Sebelum mereka itu sudah ada yang membohongkan dan sudah saya siksa. Jadi tidak lagi berbicara berhadapan-hadapan, tapi orang kafir sudah ditinggalkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Setelah Gusti Allah meninggalkan, terus Allah ngendika walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim. Kebayang enggak? Kita ngomong sama orang, kamu kok nggak mau sekolah itu gimana? Terus aku pergi. Sebelum dia sudah ada itu yang nggak sekolah dan kacau semuanya. Nah, jadi tidak lagi kepada kamu tapi kepada dia. Jadi seakan-akan itu Allah ingin menyampaikan saking gregetene ditinggal wong kafir wis gak usah dijak omong. Ya. Ya. Namanya apa? Iltifat. Seni dalam berbahasa. Itu kadang-kadang ya, kalau enggak yang tahu itu kalau tidak tahu malah bingung. Ini kok min qablihim itu gimana ya? Orangnya di depannya barusan saja diajak bicara. Mestinya bukan min qablihim tetapi apa? Min qablikum. Alaqad kadzdzabal ladzina min qablikum.
Gitu. Tapi tidak. Allah sudah tidak mau lagi bicara. Sudah selesai, Allah nggak bicara. Ditinggal. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fa kaifa kana nakir. Awalam yarau ila at-tayri. Mestinya apa? Kalau tidak iltifat, pakainya apa? Awalam taro. Ya. Tapi ini Allah sudah meninggalkan orang kafir dan Allah sekarang menggunakan kalimat apa? Ini ghaib. Tidak lagi khitab, tetapi apa? Ghaib. Awalam yaro, ana ta orang ngerti sapa akeh. Kenapa ora gelem angen-angen gitu ya? Ila tayri marang tayr. Burung ya. Burung itu makhluk bumi. Makannya juga dari bumi. Tapi dia bisa melesat keluar dari bumi. Tapi dia makhluk bumi, bukan makhluk langit. Dia itu makhluk apa? Bumi. Nanti kalau saatnya istirahat, bukan istirahat di angkasa, dia istirahatnya di mana? Di bumi. Punya anak di bumi. Makannya juga apa? Di bumi. Jadi burung itu sebetulnya adalah makhluk apa? Bumi. Ardun. Tapi punya keistimewaan. Dan itu kalau mau diangen-angen menunjukkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Awalam yaro, ana ta ora ngerti sapa wong akeh, ayan zuru tegese ora gelem angen-angen sapa akeh, ila tayri marang burung. Fauqahum. Burung itu punya keistimewaan 3. Satu fauqahum, yang kedua apa? Safatin, yang kedua wayak bitna. Kok iso munggah nenggone dhuwur fauqahum? Di atas mereka fil hawa yang dalam udara. Safatin hale membariskan. Ai basitatin tegesin jembarakan, jembeng, mengepakkan atau ini ya, gini namanya basitat. Apa jenenge? Ya, biar mengudara kan dia harus begini. Kalau nggak begini kan nggak bisa mengudara ya. Gini kan nggak bisa mengudara. Ini namanya sofatin. Ini jembarakan, jembeng. Mengapa itu? Ajnihatahunna ing bira-bira suwiwi-suwiwine at-tayr. Sehingga dia bisa terbang. Wa yaqbidna lan mengatupkan cara kemenake ya ajnihatahunna ing pira-pira suwiwine at-tayr ba'dal basti ing dalam sause den jembeng ai waqabidatin tegese lan hale qabidatin tadi itu ya mengatupkan untuk jalan maksudnya ya. Jadi ada gerakan burung yang luar biasa, gerakan dia terbang dan gerakan untuk jalan. Kalau begini dia terbang, ya kan? Tapi diam. Tapi kalau diginikan, dikatupkan, maka dia apa? Berjalan. Dan ini disuruh angen-angen gitu. Ada makhluk yang istimewa, yang luar biasa. Kalau kamu angen-angen, maka kamu akan tahu betapa kuasanya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang bisa melesat ke angkasa. Gitu ya, keluar dari bumi. Dari bumi. Namanya burung. Ya. Diingatkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingatkan. Sesuatu yang kita terima ketika kita belum bisa punya akal, gitu kan.
Ketika akal kita ini belum sempurna, lalu kita sudah tahu, maka kita tidak akan pernah merasa takjub. Tapi kalau kita tahunya, itu ketika kita tahu dan otak kita sudah sempurna, maka kita akan merasa takjub. Ya, maksudnya. Misalnya apa ya? Laut. Dari kecil sudah melihat laut. Kecil itu artinya akalnya belum sempurna. Dari kecil ya sudah bisa melihat laut. Maka ya ketika otak kita sudah sempurna, kita tidak pernah takjub dengan apa? Lautan. Tapi kalau misalnya pengetahuan kita tentang laut itu ketika sudah dewasa, tidak pernah melihat laut, lalu pertama kali melihat laut ketika kita sudah dewasa, maka akan menampakkan ketakjuban yang luar biasa. Ya. Nah itu selalu perlu diingatkan. Kita itu seringkali kehilangan ketakjuban bukan karena tidak indah, tapi karena terlalu terbiasa. Orang yang sejak kecil itu tahu burung, ya biasa-biasa saja. Tapi kalau kemudian dalam hidupnya tidak pernah tahu burung, pengetahuannya tentang burung itu di umur 17 tahun, maka begitu melihat burung, kaget. Ono sing iso apa? Munggah. Tapi karena dari kecil ya ngerti burung ya, jadi ya biasa gitu. Nah itu diingatkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan, kamu kan tahu burung itu sejak kecil, ketika akal kamu belum sempurna. Tapi coba, apa yang pengetahuan dasar kamu ketika masih bayi, itu kamu mereview ulang. Coba toh kamu pikir gitu maksudnya ya. Awalam yarau ila thairi fauqahum safatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna. Ora nyekel guna ing thair anil wuku sangka jatuh fi halil basti ing dalam nalikane jembengaken wal qabdi dan mengatupkan sapa ilar rahmanu sapa kecuali Allah ingkang Maha Rahman bi qudratihi kelawan kekuasaane Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Allah utawi Gusti Allah innahu sak temene Gusti Allah bi kulli syai'in lan saben-saben suci iku basirun iku zat ingkang mirsani. Al makna utawi maknane alam yastadillu ana ta ora amrih dalil sapa akeh bisubuti tairik lawan tetepe burung fil hawa ing dalam udara. Mengambil dalil ala qudratina ing atase kekuatan kita. Anaf ala ing arab yen to agawe sapa kita bim klan kufar ma ing perkara taqaddama ingkang wis dhisik apa ma wa ghairahu lan liyane ma taqaddama minal azabi sangka siksa. Aman hadza ya wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.